Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita bersyukur kembali kita beribadah di minggu kedua di tahun 2026. Amin. Kita masih suasana tahun baru, suasana di mana masih sibuk dalam silaturahmi, kunjungan-kunjungan, baik juga para pemuda-pemudi maupun juga pada orang tua, keluarga demi keluarga. Bapak Ibu sekalian, saya khotbah yang ketiga hari ini dan temanya sama. Tadi pagi saya berdoa, menyembah Tuhan, berdiam diri. Saya sudah mempersiapkan khotbah saya tentang Daud. Kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan? Tapi Tuhan alihkan sesuatu tadi pagi berdoa tentang keluarga. Dan Tuhan kasih sesuatu hal yang spesifik bagi saya. Dan memang pada waktu silaturahmi para pelayan-pelayan dan juga jemaat di rumah kami, saya sampaikan sesuatu yang saya tulis di tablet, bahwa Tuhan ingatkan saya tentang bahwa banyaknya masalah dalam jemaat. Lalu di pikiran saya berarti ada satu pelayanan healing mental. Coba bantu saya supaya apa maksud Tuhan sebenarnya dalam hal ini. Lalu ada satu keluarga bilang, tentang keluarga Om. Lalu tadi pagi saya menyembah Tuhan, berdiam diri, apa Tuhan mau lakukan bagi gerejamu, bagi jemaatmu. Dasarnya keluarga. Kalau saya tanya hari ini pada Bapak Ibu sekalian, betul kan? Keluarga. Dan tema Natal Nasional Indonesia, Natal Okumene, temanya Tuhan menyelamatkan keluarga. Kenapa harus keluarga? Dasarnya memang harus keluarga, Bapak sekalian. Kita buka dulu. Dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu sekalian, ini kisah Yosua. Dia bertanya kepada bangsa Israel, pilih mana kamu menyembah Tuhan Allah Israel atau beribadah kepada Allah lain. Ketika pertanyaan ini dia buat kepada mereka, maka Yosua langsung memberikan satu jawaban untuk dirinya, bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua memberikan isyarat kepada bangsa Israel bahwa beribadah kepada Tuhan itu lebih baik daripada kepada Allah lain. Dan Yosua mengatakan bukan hanya diri dia saja yang beribadah, tetapi dia katakan dan seisi rumahku. Seisi rumahnya bukan saja bicara soal suami istri, tapi anak. Mungkin saja dalam rumahnya ada mertuanya, ataupun juga orang tuanya, atau juga opungnya, atau siapapun dalam rumah itu. Bahkan sampai kepada pembantunya sekalipun, dia berkata, aku dan seisi rumahku, aku beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Ini membuktikan bahwa keluarga itu adalah dasar untuk kita bisa
menjadi orang yang berhasil, baik secara rohani maupun secara jasmani. Sekalipun kita sukses menjadi seorang pejabat yang hebat, sekalipun kita sukses menjadi anggota dewan, sekalipun kita hebat menjadi seorang pengusaha, sekalipun saya seorang pendeta yang super sibuk misalnya, tapi kalau keluarga tidak baik, maka tidak ada keberhasilan bagi hidup dia. Cepat atau lambat, maka hidupnya akan semakin menurun, bukan semakin meningkat. Keluarga adalah dasarnya. Amin. Keluarga adalah satu dasar yang paling penting. Contoh seperti bangunan rumah, Alkitab berkata ada dua bangunan rumah, satu dibangun di atas batu, satu di atas pasir. Maka rumah yang di atas pasir pasti akan mudah roboh, apalagi kena angin dan banjir. Tapi rumah yang dibangun di atas batu, apalagi semakin dalam pondasinya, maka rumah itu akan semakin kokoh. Satu ibarat yang luar biasa, bahwa rumah itu harus didasari oleh Tuhan. Amin. Batu gambaran dari Tuhan adalah Yesus Kristus sebagai hidup kita. Ketika saya berdoa tadi pagi itu menyembah Tuhan, Tuhan mulai ingatkan tentang keluarga. Intinya keluarga. Kenapa keluarga? Kita lihat dulu, bandingkan. Pertama kali Tuhan menciptakan manusia, satu keluarga, namanya Adam dan Hawa. Tetapi Bapak sekalian, karena satu keluarga ini berbuat dosa, membuat masalah di hadapan Tuhan, gara-gara satu keluarga ini, imbasnya ke seluruh manusia. Ngerti nggak? Sama dengan kita, kalau di keluarga ada sedikit saja ada dosa, ada sesuatu yang tidak baik dan tidak sehati, imbasnya sampai terus hidupmu, sepanjang hidupmu. Tapi puji Tuhan, rancangan Allah luar biasa. Penyelamatan manusia dimulai dengan satu keluarga bernama Yusuf dan Maria. Yesus lahir di tengah-tengah satu keluarga, namanya Yusuf dan Maria. Bisa nggak Tuhan langsung jadi manusia? Bisa. Bisa nggak Tuhan langsung menjelma jadi manusia besar? Bisa. Tuhan itu maha kuasa. Salah satunya kenapa sesuatu makna yang begitu dalam melalui satu keluarga. Maka dengan ayat ini, tema nasional Tuhan menyelamatkan keluarga. Dasarnya dari keluarga ini keselamatan lahir, maka dunia pun diselamatkan. Kalau keluargamu sehati dalam Tuhan, takut akan Tuhan, maka apapun yang terjadi luar pasti akan berhasil. Amin. Bayangkan Bapak sekalian, umur berapa tahun Yesus melayani? 30 tahun. 3,5 tahun dia melayani. Akhir hidupnya diperkirakan umur 33,5 tahun. Berarti mulai dari bayi, dari kandungan sampai umur 30 tahun, dia dididik satu keluarga namanya Yusuf dan Maria. Didikan orang tua menentukan keberhasilan seorang anak. Sudah mulai mengerti? Amin. Dan Yesus sendiri saja sebagai Tuhan, sebagai Allah, dia rela dididik dengan satu keluarga yang namanya Yusuf dan Maria. Dan keluarga ini benar-benar takut akan Tuhan, hidup dalam hukum Taurat mereka. Dan mereka berjalankan semuanya sesuai dengan hukum-hukum Taurat. Dan Yesus pun mengikuti semuanya dengan baik. Dan dia tidak melanggar hukum Taurat. Dia laksanakan semuanya. Karena salah satu hukum Taurat adalah bisa melayani umur 30 tahun. Bapak Ibu sekalian,
Satu didikan yang luar biasa. Jadi saya berpikir begini, Tuhan kasih saya ilham soal ini, bahwa kalau dimulai ciptaan dengan satu keluarga, dan penyelamatan juga melalui satu keluarga, berarti dasarnya keluarga. Amin. Haleluya. Dengan satu keluarga. Oleh sebab itulah Bapak sekalian, betapa pentingnya dasar ini yang betul-betul kita mau bawa ini di tahun 2026. Bagaimana kita menjadi satu keluarga yang benar-benar dalam keluarga Kristus? Yang pertama adalah pentingnya kehidupan rohani dalam keluarga. Pentingnya kehidupan rohani dalam keluarga. Pertanyaannya, siapa yang membawa ini kepada satu hidup dalam Tuhan? Suami. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, suami punya peranan penting sebagai seorang kepala. Dia membawa keluarga itu mau kemana? Suami itu sebagai supir nahoda kapal. Mau dibawa kemana kapal bahtera rumah tanggamu? Karena Alkitab berkata yang bertanggung jawab adalah suami. Kalau engkau bawa ke jurang, istri anakmu masuk jurang. Kalau kau bawa keluargamu terbang ke langit, dia ikut terbang. Ngikut saja. Betul gak ibu-ibu? Bukan istri jadi pemimpin, suami yang jadi pemimpin. Mau bawa kemana keluargamu? Kalau kita bawa kepada Tuhan dalam hidup kerohanian, itu lebih bagus. Makanya Alkitab berkata, kalau laki-laki takut akan Tuhan, istrinya subur. Katakan amin. Semua seperti teplongok loh. Bukan berarti gemuk itu subur. Ada juga gemuk menderita. Kalau ibu-ibu janda, ya kita maklumi, nggak mungkin lagi dibangkitkan lagi suaminya. Ibu janda itu spesial. Memang Tuhan buat janji kepada ibu janda. Kemarin saya pembacaan di Timotius tentang ibu janda, luar biasa ibu janda ini. Yang bagaimana harus diperhatikan, hidup dalam doa siang dan malam. Itu kata kita Timotius. Apakah ibu janda berdoa siang dan malam? Atau bertitok-titok? Dan mereka dipelihara Tuhan. Ku carilah ayatnya Kejadian sampai Wahyu. Duda nggak dipelihara Tuhan. Iya kan? Hanya janda dipelihara Tuhan. Karena Tuhan tahu duda hari ini meninggal, masih sedih prianya. 1 bulan masih mandang foto, menangis. 2 bulan masih menangis pandang foto istrinya. 3 bulan fotonya dibalikkan. Kenapa? Jumpa seseorang yang di hatinya. Tapi kalau janda berbeda, dia hidup bersama dengan anak-anaknya. Dan Alkitab berkata kalau janda masih muda, lebih baik menikahlah. Tapi saya bicara bukan janda, bicara soal keluarga. Karena Alkitab berkata laki-laki yang takut akan Tuhan. Kita buka dalam kitab Mazmur 128. Walaupun saya sering khotbahkan ini, perlu diulangi lagi pada semua jemaat. Mazmur 128 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Judulnya berkat atas rumah tangga. Ayat pertama saya baca. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat pertama ini berkata, orang yang takut akan Tuhan intinya berbahagia. Apa bahagianya itu? Ayat 2. 1, 2, 3. Apapun yang kau kerjakan akan berhasil. Kalau engkau takut akan Tuhan. Amin. Kau tanam cabai, tumbuh cabai, nggak mungkin jagung. Sekalipun engkau
bekerja dengan keringat, dengan air mata, tidak pernah sia-sia karena kau takut akan Tuhan. Ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Aku berpikir gini, kenapa dicontohkan pohon anggur ya? Anggur itu enak enggak? Mahal enggak? Istrimu jadi spesial, berharga. Amin. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu, menjadi kesukaan. Ayat 4, sama-sama kita kaum pria baca ayat ini. Kuncinya apakah di ayat 4? 1, 2, 3. Sesungguhnya demikianlah. Kurang kencang, saya mau suara laki jerit baca ayat ini supaya tahu bahwa istrinya senang. Bertahu dia suami takut akan Tuhan. Ayo kuat-kuat suaranya dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Katakan amin. Kalau laki-laki takut akan Tuhan, seperti ini keluarganya. Amin. Apalagi kalau sehati, waduh. Kita buka ayat Mazmur 133, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan. Kalau rukun suami istri, waduh, beribadah pun sama-sama dan jarang bertengkar. Bertengkar itu ada, tapi jarang. Dan mereka luar biasa rukunnya. Uangmu uangku, sendu senku. Gitu kamu di rumah? Kayaknya curiga aku ini. Kayaknya uangnya masing-masing semua ini. Kalau pisah, aku punya uang gitu ya. Sendu senku, semua sama. Apa? Ayat 2 baca. 1, 2, 3. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama. Berkat Tuhan akan mengalir. Tapi perhatikan ayat yang kedua. Coba ayat kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Tidak pernah air mengalir dari bawah ke atas. Air selalu mengalir dari atas ke bawah. Suami sebagai kepala rumah tangga, kalau you takut akan Tuhan, berkat itu akan mengalir dari atas ke bawah. Bapak-bapak, manakah? Katakan amin. Kenapa saya bilang begini? Gereja seringkali lebih banyak wanita daripada pria. Puji Tuhan di sini lumayan pria-prianya, tapi masih harus butuh lagi. Dan iblis tahu bagaimana caranya untuk menghancurkan hidup kita, dimulai dari keluarga. Suami, terlalu banyak alasan untuk kita beribadah. Kenapa sampai seperti gitu mendetailnya? Dan karena kata Alkitab, kita menjadi seorang kepala rumah tangga menjadi harus hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Sebagai contoh kepada orang lain. Kenapa Yosua katakan beribadah seisi keluarganya? Bukan saja bicara ibadah, tapi di ibadah itulah kita akan dirubah hidup kita lewat firman Tuhan. Ketika kita dengar sering firman Tuhan, dengar firman Tuhan hari Minggu di komsel lagi, maka saya percaya firman itu merubah hidup kita. Maka sang laki-laki berubah hidupnya dan tidak lagi menjadi seorang bandit. Yang dulu dia pemukul, tidak memukul istrinya lagi. Yang dulu dia perokok, tidak merokok lagi. Memang di Alkitab nggak ada kalimat merokok. Cuma di pom bensinnya ada merokok. Tapi Alkitab berkata, jangan kotori tubuhmu karena tubuhmu bait Allah. Dokter pun juga melarang, sekalipun juga dokter juga merokok. Kan iya kan? Artinya bahwa benar-benar hidup kita hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kuncinya keluarga dasar. Nanti kapan-kapan kita bicara lagi, ini masih pendahuluan ini.
Belum saya kupas sampai sedalam-dalamnya. Karena dulu kita pernah juga kumpul seluruh pasutri di Mickey Holiday. Di situ kita dikasih keterangan tentang firman Tuhan. Karena kuncinya keluarga. Kalau keluarga itu baik ibu janda juga bersama dengan anaknya bawa kepada Tuhan dan melayani Tuhan, saya percaya diberkati. Amin. Dan saya percaya ketika ada masalah pun, baik masalah penyakit, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah apapun yang kau perhadapkan, tetapi ketika sang pria takut akan Tuhan, istri juga menopang sang prianya, maka keluarga ini aman. Kenapa saudara nggak ada sukacita? Karena nggak sehati suami istri datang kepada Tuhan. Yang ku bilang ini cocok nggak? Berarti kalau diam cocok. Kan iya kan? Kenapa susahnya kita datang beribadah kepada Tuhan? Dan kita persembahkan itu kepada Tuhan. Itulah makanya Yosua berkata, aku bawa sisi keluargaku beribadah kepada Tuhan. Ingat, pria itu adalah imam. Imam. Kalau saudara semakin jauh dari Tuhan, akan susah untuk bagaimanapun kau bawa kepada Tuhan. Hidupmu akan susah. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu rajin beribadah, bersyukurlah, berdoalah terus. Amin. Semangat setia terus. Tadi saya bilang gini dengan seorang ibu janda, anaknya bandel kali. Ketika anakmu tidur, doakan dia. Tante aja kalau tidur, waktu saya bangun tengah malam ke kamar mandi, ya kan mam, senyum dong. Maka saya tumpang tangan kepalanya, Tuhan berkati. Lalu dia intip aku, puji Tuhan. Hampir setiap itu. Kalau aku lupa ya lupa. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Indah. Pernahkah suami mendoakan istrinya? Pernahkah istri mendoakan suaminya tumpang tangan kepalanya? Betul enggak? Indah. Kalau ada sifatnya enggak baik Tuhan, saya pelan-pelan ngomong, bandel kali suamiku Tuhan. Bertobatlah Tuhan dia. Enggak apa-apa, pelan-pelan ngomong. Dalam nama Yesus, iblis keluar, bangunlah dia. Hajablah. Besok-besoknya pisah. Satu kesaksian luar biasa dari seorang pendeta Paul Wakari. Saya dengar dia adalah dulu masa mudanya bandel. Tetapi ketika mamanya berdoa tiap malam tumpang tangan, akhirnya jadi seorang hamba Tuhan. Bukan berarti anak hamba Tuhan jadi pendeta, belum tentu. Luar biasa bos sekalian. Tumpang tangankan terus dia. Kadang-kala ada hal-hal yang susah kita lakukan, tapi Tuhan yang bisa merubahkan dia. Amin. Haleluya. Ketika dibawa ini kepada Tuhan, seluruh keluarga pasti karakternya seperti Kristus. Haleluya. Akan muncullah buah roh. Salah satu buah roh yang nomor 2 adalah, kalau tadi nomor 1 pentingnya kehidupan rohani, nomor 2 adalah kasih sebagai dasar. Karena Alkitab berkata dari semua karunia yang paling penting kasih. Kasih sebagai dasar. Ketika kasih ini terus kita lakukan, dan kasih itu bentuknya salah satunya kasih adalah kesabaran. Amin. Orang sabar itu lebih daripada pahlawan. Amin. Amin. Kita berdoa minggu depan kaum bapak bertambah lagi. Amin. Ibu-ibu nanti pulang ke rumah, ini ayatnya Pak, tapi jangan diancam. Betul kan? Jangan diancam. Salah satu ketika saya survei, ada seorang tokoh mengatakan survei bahwa yang paling banyak meninggal laki-laki. Kenapa enggak perempuan? Rupanya masalahnya di rumah.
Di rumah itu rupanya orang seringkali mencari ketenangan. Rupanya sekarang di rumah pun sudah nggak tenang. Kenapa? Istrinya lalap. Jadi suami pun juga tidak tenang. Kasihanilah kami laki-laki ini, amin. Kasihani kami laki-laki. Dari kecil kami dimarahi orang tua. Udah besar sekolah dimarahi oleh guru. Udah kerja kami dimarahi oleh atasan. Udah menikah kami juga direpeti oleh istri. Jadi banyak kali pria-pria jadi pendiam. Betul nggak Bapak? Betul nggak? Lebih banyak berdiam diri. Kenapa? Suntuk dia. Pergilah dia keluar hanya menenangkan diri. Makanya saya pernah bilang khotbah saya sering sekali. Buat suamimu jangan suka ke warung iem. Amin ya Bapak. Amin ibu-ibu. Jangan buat dia suka ke warung iem. Buat dia lebih suka di rumah. Karena si iemnya manis untuk menyambut siapapun juga. Maka istri-istri manislah sambut suamimu. Kapanpun juga dia pulang kerja. Haleluya. Kaum bapak mulai senyum. Puji Tuhan. Tadi mulai keriting mukanya. Sekarang sudah mulai agak senyum sedikit. Puji Tuhan. Terima kasih Om. Kan iya kan? Semuanya adalah satu kesatuan dalam keluarga. Tepuk tangan untuk Kristus. Haleluya.